Legenda Bloody Mary tidak bermula dari permainan anak-anak. Ia bermula dari tragedi yang terjadi ratusan tahun yang lalu, sekitar abad ke-16 hingga 17. Sebuah masa di mana tuduhan lebih kuat daripada bukti, dan ketakutan bisa membunuh siapa saja. Di sebuah desa terpencil di Eropa, hidup seorang wanita yang bernama Mary. Dia dikenal pendiam, tinggal sendiri, dan memiliki kebiasaan, yaitu berdiri lama di depan cermin. Pada masa itu, anak-anak di desa mulai hilang. Satu persatu, tidak berurutan, dan tidak setiap hari. Namun cukup sering, hingga menimbulkan ketakutan massal. Dan setiap kali ada seorang anak yang hilang, ada satu kesamaan, yaitu Mary terlihat berdiri di depan cermin. Sebagian anak tidak pernah ditemukan, dan sebagian lainnya ditemukan tapi sudah meninggal. Tubuh mereka pucat, lemah, tanpa luka pembunuhan. Beberapa rumor menyebutkan darah mereka berkurang drastis, dan tidak ada satupun laporan anak yang ditemukan dalam keadaan hidup. Lalu ketakutan berubah jadi tuduhan. Mary dituduh sebagai penyihir, pembunuh iblis, curi jiwa anak-anak. Namun, faktanya tidak ada saksi yang melihatnya. Tidak ada pengakuan, tidak ada bukti fisik. Mary tidak pernah diadili secara adil. Dia diseret keluar rumahnya oleh warga yang takutan. Mary dibawa keluar desa. Dia disiksa, wajahnya disayat, tubuhnya dipukul hingga remuk. Dan sebelum Mary mati, dia dipaksa untuk menatap cermin, untuk melihat wajah aslinya. Saat-saat terakhirnya, Mary mengucap kata kutukan. Siapapun yang memanggil namaku, mereka akan melihat kematiannya sendiri. Lalu, Mary pun meninggal. Dan pada saat itu tidak ada satupun pelaku penculikan yang ditemukan ataupun ditangkap. Kasus anak yang hilang perlahan menghilang begitu saja. Lalu, kenapa cermin? Dalam kepercayaan kuno, cermin adalah gerbang dua dunia. Jiwa yang mati tidak adil bisa terikat pada pantulan cermin. Mary tidak pergi ke alam kematian, tapi jiwanya terperangkap di balik cermin, menunggu untuk namanya dipanggil. Abad-abad kemudian, nama Bloody Mary menjadi permainan. Lampu dimatikan, menghadap cermin, lalu namanya dipanggil berulang-ulang. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun pada panggilan terakhir, bayangan cermin itu berhenti mengikutinya. Wajahnya pun berubah menjadi hitam, mata yang menghitam, senyum yang sangat lebar, dan di belakang pantulan, Mary berdiri dengan wajah yang rusak, menatap langsung ke jiwa. Ada yang berteriak, ada yang pingsan, ada yang ditemukan keesokan harinya dengan luka cakaran, dan ada pula yang tidak pernah terlihat keesokan harinya. Mary tidak muncul begitu saja saat dia dipanggil. Namun, jika dia datang, dia akan mengingat wajahmu. Dan konon, jika kamu melihat Mary di cermin, bayangannya akan mengikutimu. Di pantulan manapun, baik itu di kaca, di layar ponsel, bahkan dalam kegelapan matamu sendiri. Karena Bloody Mary bukan hanya cerita. Dia adalah pengingat bahwa ketakutan massal bisa membunuh siapa saja, dan dendam bisa hidup selamanya. Jika kamu ingin mendengar cerita urban legend lainnya, bisa untuk klik like dan subscribe. Dan jika ingin request cerita urban legend lainnya, silakan berkomentar. Saya Ramuka, terima kasih.